Saudara, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meninjau mal di Bekasi yang mulai beroperasi pada masa adaptasi new normal. Wali Kota Bekasi mengecek jalannya protokol kesehatan di setiap toko yang ada di mal. Di antaranya menggunakan masker, jaga jarak fisik dan mengurangi kapasitas orang hingga 50% di setiap ruangan. Pemeriksaan protokol kesehatan di mal ini menurut rencana akan dilakukan 2-3 hari sekali. Kita ingin memastikan simulasi yang diberikan oleh Pak Presiden bisa diadop di beberapa mal yang sebentar lagi kita secara bertahap akan lakukan proses adaptasi terhadap tatanan baru atau adaptasi bagaimana kita membangun ekonomi supaya kita terkapal. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat tingginya kasus anak yang terpapar virus corona. Hingga Kamis kemarin tercatat ada 100 anak di NTB positif corona. Dari ratusan anak terpapar corona, termasuk di dalamnya bayi yang baru lahir 6 hari. Pemprov dan tim medis tengah melacak orang-orang yang pernah kontak dengan keluarga pasien. Pemprov NTB juga belum memutuskan akan membuka kegiatan di sekolah dalam waktu dekat. Hingga saat ini ada lebih dari 750 kasus positif corona di NTB. Lakukan swab ulang untuk memastikan kondisi ini. Si ibu diulang swabnya, si anak diulang swabnya, dan ini kebetulan masih tunggu hasilnya. Hasilnya seperti apa? Karena kita untuk mengatakan dia vertikal, itu kayak tadi saya bilang, belum ada data yang mendukung untuk transmisi vertikal pada baik. Jadi mungkin sampai sana yang bisa saya sampaikan. Saat ini kita bersama dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalila. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Mbak Christine. Bu Siti, jumlahnya tinggi, 100 apa yang terjadi? Ada 100 anak yang positif corona di Nusa Tenggara Barat. Ya, Mbak Christine. Jadi memang di NTB sejak kasus COVID pertama pada tanggal 16 Maret, kami sudah melakukan screening terhadap anak, di mana setiap anak-anak yang pneumonia itu langsung kita masukkan ke PDP. Sehingga dari situ kemudian kita screening, kita swab, dan hasilnya seperti yang kita saksikan saat ini. Jadi kasus anak di NTB ini memang banyak juga dari PDP. Jadi 40% itu dari PDP, 60% itu dari OTG dan ODP. Nah, apakah sudah diidentifikasi penularannya dari mana? Dari siapa, Bu? Nah, tentunya sudah ya. Ada banyak juga yang berasal dari klaster-klaster tertentu, terutama pada saat awal-awal dulu kita mengalami COVID. Dari klaster Goa, klaster Magetan, Jakarta, Bali, dan lain sebagainya. Tetapi akhir-akhir ini memang transmisi lokal yang kita identifikasi. Transmisi lokal dalam arti itu dari orang tuanya, dari orang dekatnya, toh di NTB juga diterapkan PSBB ya, Bu? Iya, jadi di NTB tidak PSBB. Jadi karena kan dari awal, tetapi kita melakukan pengetatan memang dari awal. Dari awal pasien anak-anak ini yang pneumonia itu langsung masukkan PDP, Mbak Christine. Jadi walaupun dia keluarganya walaupun dia tidak masuk dalam kategori pasien COVID, keluarganya tidak positif, tetapi begitu dia pneumonia, itu langsung kita masukkan ke PDP. Sehingga kita swab, dari situlah banyak kita dapatkan anak-anak kita ini dari 0 sampai 18 tahun ini yang positif.
di mana dari PDP itu sendiri 40%-nya kita dapatkan positif. Nah, sisanya itu adalah dari klaster-klaster atau keluarganya yang positif, di tracing, dia sebagai OTG atau ODP, kemudian ternyata positif. Seperti itu, Mbak Tris. Bu Siti, artinya tes massal itu dilakukan juga kepada anak-anak yang Anda sebutkan tadi, dari kebanyakan yang positif sekarang adalah dari PDP. Nah, melihat angka ini, apakah ada langkah lagi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan tes cepat lebih masif lagi, atau ada langkah lain yang disiapkan? Yang jelas, langkah kami untuk men-screening dari sisi PDP ini betul-betul semakin kita masifkan. Artinya kita melakukan kampanye menghimbau untuk seluruh anak-anak yang kategorinya kategori pneumonia itu untuk segera memeriksakan diri. Selain itu, di NTB ini sekarang memang kita sedang masifkan juga kampanye untuk melindungi anak, supaya anak-anak ini benar-benar di rumah, jangan sampai keluar. Kemudian juga masker untuk anak-anak. Karena kita ketahui kadang-kadang orang tuanya pakai masker, anak-anaknya nggak pakai masker. Nah, ini yang betul-betul sekarang kita sedang kampanyekan masif, masker untuk anak-anak. Bekerja sama dengan PKK, Dharma Wanita, BKW, dan lain sebagainya. Tentunya dengan 10 kabupaten kota juga. Gitu. Jadi kampanye bahwa anak-anak itu rentan ya kena COVID-19 ini yang sedang kita gencarkan di NTB saat ini. Akan tetapi alhamdulillah kalau dari sisi screening termasuk kita bagus, karena sejak awal 16 Maret itu setiap anak-anak yang pneumonia ya, bukan COVID ya, intikan bukan keluarganya COVID tapi dia pneumonia, itu langsung masuk PDP sehingga kita screening langsung dari situ. Oke, screen langsung dari situ. Kesiapan fasilitas dan tenaga medis sendiri untuk menangani anak-anak tentu butuh kebutuhan khusus. Tadi saya bacakan ada bahkan yang baru umur 6 hari sudah positif COVID. Betul. Jadi memang kita bekerja sama dengan semua pihak ya. Dengan LPA juga. Kita di NTB ini karena memang kasusnya itu 80% OTG, orang tanpa gejala. Jadi selain rumah sakit, kita juga ada rumah sakit darurat. Yang mana rumah sakit darurat ini melayani orang-orang tanpa gejala. Ya, yang sedang sama yang berat saja yang ada di rumah sakit. Nah, sehingga anak-anak juga kita tempatkan tertentu, didampingi juga sehingga mereka juga tidak merasa stres ya selama perawatan gitu, bisa menjalani perawatannya dengan baik. Sampai saat ini sudah 37 yang sembuh, Mbak Christine, 60 ini masih dalam perawatan, dan 3 orang yang meninggal dunia. Penerapan protokol COVID-19, meski tadi Bu Siti bilang di NTB tidak ada PSBB, penerapan protokol COVID-19 sendiri untuk tadi selain Anda sebutkan menggunakan masker, itu adakah dilakukan? Iya, tentunya. Jadi dari sisi work from home ya, belajar kerja dari rumah, kemudian sekolah juga kita berlakukan tutup ya, jadi online dari rumah, sampai sekarang belum kita buka juga sekolah gitu, dan pengetatan lain tentunya yang kita lakukan di tempat-tempat kerumunan dan tempat-tempat yang berpotensi lainnya. Pengetatan yang Bu Siti maksud bagaimana? Kalau PSBB kan clear ya, tidak ada pusat-pusat perbelanjaan tidak buka, intensitas fasilitas atau transportasi publik juga dikurangi, jumlah penumpang juga dikurangi. Nah, kalau di NTB sendiri? Nah, memang di NTB sendiri ini kita minimalisir betul kegiatan-kegiatan di luar, sehingga untuk pusat-pusat perbelanjaan itu Gubernur sudah mengeluarkan edaran ya sejak sebelum Lebaran kemarin untuk sementara ditutup pusat-pusat perbelanjaan. Akan tetapi memang masih saja ada ya yang masih buka. Nah, itu terus kita edukasi untuk bisa tutup untuk sementara saat ini. Nah, untuk mencegah jangan sampai spesifik ke anak-anak tadi, mencegah penyebaran COVID di antara mereka, selain tadi sekolah masih dilakukan secara online, apalagi Bu langkah-langkah yang dilakukan? Ya, jadi edukasi ini yang paling penting ya Mbak Christine, karena memang kalau kita bicara COVID ini kan penangkal utamanya adalah kedisiplinan ya. Nah, kedisiplinannya butuh edukasi yang sungguh-sungguh. Kita juga memanfaatkan kadar posyandu Mbak Christine untuk terus-menerus mengedukasi ya di setiap desa-desa dusun kita agar paham bahwa anak-anak ini rentan.
Karena anak-anak ini harus dilindungi oleh orang tuanya. Sebisa mungkin anak-anak di rumah. Ya. Kecuali ada hal-hal yang emergensi baru anak-anak keluar. Seperti itu yang kita lakukan. Sebisa mungkin. Edukasi kepada orang tuanya sendiri karena tentu yang paling dekat dan paling bisa Anda sebutkan tadi kata kuncinya disiplin. Mendisiplinkan anak adalah orang terdekat yaitu orang tua. Orang terdekat, ya betul. Betul, tentunya ya. Edukasi ya dengan memanfaatkan segala macam cara ya. Baik media maupun pendekatan tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Kemudian aparat sampai dengan dusun. Terus-menerus kita lakukan edukasi secara masif. Terakhir Bu, secara umum adakah langkah yang sudah disiapkan atau skenario yang sudah disiapkan melihat angka kenaikan yang positif corona atau positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat semakin bertambah belum menunjukkan angka melandai? Ada langkah khusus atau skenario khusus? Ya, memang kembali lagi Mbak Christine, ini adalah bagaimana usaha kita untuk betul-betul masyarakat memahami ya bahwa protokol kesehatan itu adalah segala-galanya gitu. Sehingga walaupun sekarang sudah banyak kita dengar menuju new normal di luaran sana yang kemudian membuat masyarakat terpengaruh. Nah, ini menjadi PR besar kita untuk bagaimana terus-menerus mengedukasi masyarakat agar protokol COVID-19 ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk TNI Polri juga. Itu ya, disiplin menerapkan protokol COVID-19 itu menjadi maskerisasi, menjadi kuncinya. Betul, termasuk wajib masker. Bagi setiap orang di NTB yang keluar dari rumahnya, maka dia wajib menggunakan masker. Terima kasih Bu Wakil Gubernur Ibu Siti Rohmi Jalila sudah bergabung bersama kami. Semoga didengarkan oleh warga NTB yang menyaksikan kami. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.